Hai guys, welcome back to my channel dengan aku Makeup by Nita. Buat kamu yang baru banget mampir ke channel ini, hai, kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers. Buat kamu yang interest dengan konten-konten video tentang beauty, makeup, and cat lovers, make sure kamu subscribe aku di sini, like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa follow aku di Instagram Makeup by Nita dan TikTok aku Kucing Batak Official. So ya, hari ini aku mau kasih info kalian. By the way, ini aku record pakai Poco X3 NFC yang terbaru. Dan aku akan cerita, aku akan review tentang pemakaianku di Poco X3 NFC yang terbaru di link description di bawah. So, make sure kamu check it out ya. Oke guys, kali ini aku tuh mau ngasih tahu kalian tips cara kita memilih kucing. Pasti di antara kalian tuh ada yang pengen adopsi kucing. Entah kalian adopsi kucing di pet shop, di breeder. Kamu harus kenali dulu karakter kucing-kucingnya. Dan kamu kenali dulu kamu itu owner dengan karakter seperti apa. Itu yang akan aku bahas pada konten kali ini. So, make sure kamu ikutin step-step yang aku kasih ke kamu. So, yang pertama yang harus kamu pertimbangkan adalah, jadi seekor kucing itu paling maksimal dia bisa hidup bersama dengan kita itu selama 20 tahun. Dan biasanya rata-rata itu 13 tahun kalau untuk kucing-kucing domestik yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi pastikan kamu itu mempersiapkan diri kamu untuk 20 tahun ke depan. Bagaimana rasanya kalau kamu itu hanya melihat satu kucingmu itu aja. Apakah kamu sanggup ataukah kamu keberatan? Dan apakah selama 20 tahun ini kamu merencanakan anak, kamu merencanakan akan keluar kota, kamu akan merantau keluar kota, itu harus dipikirkan. Kalau kamu adalah pekerja yang merantau, misalkan kamu adalah MT dari sebuah perusahaan swasta atau ODP dari sebuah perusahaan BUMN, kamu harus memikirkan bahwa 20 tahun ini kamu akan membawa hewan kamu itu kemana-mana selama rentang waktu itu. Jadi jangan sampai kamu itu asal mengoveradopsikan. Membawa kucing travel keluar pulau atau keluar kota itu ada biayanya. Dan pastikan kamu itu siap dengan biaya tersebut. Mindset yang harus ada di kepala kamu itu adalah kamu akan bersama hewan itu selama 20 tahun. Dan ingat, jangan lupa perhatikan jumlah hewan yang akan kamu adopsi. Jadi jangan kemudian ketika kamu merasa bahwa pekerjaanmu itu loadnya 20 tahun ke depan makin tinggi, terus kamu tiba-tiba mau ngambil adopsi kucing 3 dan kamu tiba-tiba merasa tidak sanggup. Atau misalkan tiba-tiba kamu pengen punya anak, lalu tiba-tiba kamu merasa bahwa mengurus 3 kucing dengan 1 anak itu nggak sanggup. Jangan sampai kamu berpikiran seperti itu ke depannya. Jadi pertimbangkan dari sekarang, mindset jangka panjang itu sangat dibutuhkan dalam memelihara kucing. Dan yang kedua, kalau kalian itu masih tinggal bersama keluarga atau mungkin bersama dengan orang-orang satu kontrakan rumah ya, pastikan mereka itu aware dengan kucing kamu, pastikan mereka itu juga penyayang binatang. Jangan sampai orang yang tinggal serumah sama kamu itu melakukan violence atau kekerasan terhadap kucing kamu, karena itu sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga, pastikan kamu itu punya waktu di tengah kesibukan kamu, bahwa kamu itu bisa main dengan kucing kamu. Jadi jangan sampai kucing kamu itu jadi kucing yang mungkin memang indoor, rumahan, tapi kemudian dia diem aja. Karena gini, bermain itu adalah olahraganya kucing. Dan juga bermain itu adalah stress healing untuk kucing. Kucing itu adalah makhluk yang pendiam, terus kadang dia pemalu, kadang dia manja. Jadi kalau misalkan kamu nggak ngajak dia main stick mungkin, atau mungkin main kertas-kertasan yang as simple as that lah. Mainan kucing tuh sebenarnya murah-murah. Dan bahkan kamu tuh nggak perlu beli untuk bisa main dengan kucing kamu. Karena kucing itu main kertas aja udah suka, main karet gelang bekas kamu makan di warung aja dia tuh udah suka. Jadi sebenarnya yang penting adalah jangan banyak beralasan, luangkan waktu untuk bermain bersama kucing kamu minimal 2 jam sehari. Atau ketika kamu itu mau tidur dan setelah pulang kerja. Lalu yang kelima adalah perhatikan kondisi keuangan kamu. Jadi biasanya rata-rata satu kucing adult itu menghabiskan 1 kg pakan setiap bulan. Nah, ini yang harus kamu perhatikan. Kamu akan memberi makan kucing kamu itu merek apa, dengan budget berapa. Jadi dari awal tuh kamu udah ngasih budget ya. Misalkan budget aku sebulan tuh untuk kucing 250.000. Nah, 250.000 itu harus kamu bagi. Misalkan 100 itu
tuh untuk biaya dokter, buat jaga-jaga gitu ya, kan harus ada uang jaga-jaga ya guys ya. Dan 150 itu untuk uang makan. Dengan 150 mungkin kamu bisa beli kitchen flavor, bisa beli hair ticket, banyak kok. Pemeliharaan di awal kucing itu lebih mahal ya daripada pakannya ya. Pertama, ketika kamu punya kucing, kamu tuh harus ngevaksin dia minimal 2 kali. Kalau misalkan bisa 3 kali itu lebih bagus, apalagi kalau kucingnya itu masih kitten, jadi belum divaksin. Jadi biasanya biaya itu akan lebih tinggi di awal-awal. Dan juga ada biaya grooming ya kan, kalau kamu misalkan nggak memandikan kucing kamu sendiri. Jadi dari awal tuh kamu udah setting budget kamu tuh apakah 200.000, apakah 300.000, apakah 500.000, dan itu tuh harus dibagi-bagi antara biaya dokter, biaya grooming, kemudian biaya makan, dan mungkin biaya snack, biaya mainan. Itu yang harus kamu setting di awal. Perhatikan ini ya, setting di awal. Oke, kemudian tips kamu untuk memilih kucingnya. Jadi yang pertama, satu, jangan memilih kucing itu karena warnanya. Jadi kucing itu kan warnanya banyak. Ada yang warnanya putih, kaliko, ada yang krim, kemudian ada yang agak hitam, ada yang oranye. Nah, kalau kamu memilih kucing berdasarkan warnanya, biasanya kebanyakan ya, itu kamu gak akan cocok. Dan kamu tuh baru ngerasa kamu gak cocok itu ketika 1 tahun atau 1,5 tahun. Karena gini, kamu kenali dulu guys, karakter kamu tuh seperti apa. Kamu itu suka kucing yang aktif atau kamu suka kucing yang pendiam. Dan cara kamu menilai karakter kamu dalam memelihara hewan itu kamu lihat dulu aktivitas kamu. Apakah kamu tuh pekerja kantoran yang pulang malam, ataukah kamu pekerja kantoran yang biasa aja jam 5 sore udah bisa pulang, atau apakah kamu adalah pengusaha yang harus banyak closing customer, dan atau apakah kamu itu adalah anak kuliahan yang punya banyak kegiatan, misalkan kayak ospek, kepanitiaan, atau kegiatan BEM. Itu yang harus kamu pikirkan dulu. Kalau kamu cari kucing yang sangat aktif dengan kegiatanmu yang super sibuk, itu kasihan dia. Kecuali kamu memilih 2 kucing dalam satu waktu, karena paling tidak dia punya teman. Dan kamu juga ketika kamu pulang kerja, ketika kamu pulang kuliah, itu kamu ada teman yang bisa bareng-bareng main bertiga, yaitu 2 kucing kemudian 1 kamu. Kalau tips dari aku, biasanya aku tuh memilih kucing, kalau misalkan aku dikasih sama orang gitu ya, di antara 5 kucing misalkan, itu aku pilih kucing yang mendatangi aku duluan. Jadi kucing yang mau menggapai-gapai tangannya ke aku, itu adalah kucing yang akan aku pilih. Kenapa? Karena kalau kucingnya diem atau dia aku pegang nggak mau, itu pasti kedepannya nggak bagus hasilnya. Misalkan di pet shop gitu ya, mereka tuh cari kucing yang putih. Ternyata kucing yang putih itu karakternya nggak mau digendong, sedangkan dia tuh pengen kucing yang bisa digendong, kucing-kucing ala kucing-kucing Instagram lah ya. Sedangkan kemudian ketika dia itu memilih kucing yang tidak sesuai warnanya dengan seleranya, kucingnya warna hitam, yang nggak terlalu cantik lah menurut dia, itu justru kucingnya itu cuddling banget sama dia dan benar-benar bonding, sehingga itu menyebabkan dia tuh makin sayang sama kucingnya. Jangan sampai itu terjadi dengan kamu, karena yang penting memilih kucing itu adalah cari yang karakternya cocok dengan kita dan cocok dengan kegiatan-kegiatan kita. Lalu yang kedua, perhatikan bulu. Jadi kalau misalkan kamu itu orang yang suka agak gatel-gatel atau kayak gimana, atau mungkin kamu pernah punya riwayat asma, lebih baik kamu pilih kucing yang berbulu pendek. Sebenarnya ada kan kucing, kan banyak sebenarnya kucing ras yang berbulu pendek. Nah, itu adalah kucing yang cocok buat kamu. Atau kalaupun kamu pengen yang long hair, seenggaknya itu dia mixed dom. Karena apa? Kalau dia mixed dom, itu bulunya tidak terlalu panjang seperti the real Persia, yang mana kalau kamu memilih kucing bulu panjang itu PR banget, karena bulunya itu akan kemana-mana, baik dia lagi birahi maupun dia tidak birahi. Karena apa? Kucing itu kalau long hair, dia itu harus disisir tiap hari bulunya. Apakah kamu punya waktu untuk menyisir bulunya setiap hari? Jangan sampai kamu bilang kucing saya bulunya rontok, kucing saya makan ini bulunya rontok. Guys, itu bukan karena makanannya, itu karena kamu nggak nyisir tiap hari. Dan jujur memang PR banget sih nyisirin bulu kucing setiap hari, karena kucing itu adalah sultan sedangkan kita babunya. Nah, selanjutnya ketika kamu memilih kucing, misalkan kamu beli atau misalkan kamu memilih di tempat rescuean, itu kamu perlihatkan dulu tanda-tanda yang ada di sekitar kucing kamu. Misalkan ada tanda-tanda habis penyiksaan, ada tanda-tanda pukulan, ada tanda-tanda gigitan. Itu yang harus kamu pilih. Apalagi kalau misalkan kamu itu adopsi kucing di breeder atau di pet shop. Jangan sampai kucing yang kamu pilih itu dengan kondisi yang sakit, kemudian ownernya sebelumnya itu nggak ngasih tahu ke kamu kalau dia punya riwayat penyakit, dan ketika ada di kamu tiba-tiba komplikasi terjadi. Banyak banget yang kayak gitu, banyak banget orang-orang yang ditipu sama penjual kucing yang menjual kucing yang sedang sakit. Ketika kamu beli kucing kan kamu membayar, jadi kamu tuh berhak untuk mendapatkan kucing dengan kualitas yang bagus.
Oleh karena itu, carilah pet shop atau orang yang jual kucing itu yang menggaransi kucingnya sakit. Kucing sakit loh ya, minimal itu kucing sakit. Karena itu akan memberikan efek jera untuk orang-orang yang suka jual kucing dengan kondisi sakit. Karena guys, breeder yang benar, owner yang benar, pembiak kucing yang benar, itu ketika kucing sakit, itu justru dia yang pelihara. Karena dia merasa terbebani, jadi lebih baik kucingnya itu dia yang rawat. Karena dia nggak mau kucing yang sakit ini jatuh ke tangan yang salah dan malah mati di tangan owner yang baru. Lalu cari tahu apakah kucing yang akan kamu ambil itu pernah punya kedekatan dengan salah satu kucing yang ada di shelter tersebut atau di pet shop tersebut. Karena nantinya biasanya kalau kucing itu yang udah biasa bonding kemudian dipisahkan, itu dia kayak punya tekanan batin gitu loh. Dia kayak punya sesuatu yang mengganggu mental dia, karena biasanya dia deket sama kucing lain, kemudian tiba-tiba sendirian di rumah kamu, atau tiba-tiba dia berinteraksi dengan kucing kamu yang sebelumnya misalkan. Nah, itu yang harus kamu pikirkan, bahwa pasti akan terjadi drama untuk kucing lama ketemu kucing baru. Kalau kamu pengen tahu tipsnya, cek di sini. Aku udah kasih tips 2 video bahkan untuk menyatukan kucing lama dengan kucing baru supaya mereka itu bonding. Dan terakhir tentunya, setelah kamu memilih kucing, itu cek ke dokter. Itu hal yang penting ya, karena ketika dicek ke dokter itu lebih baik kamu tuh kayak periksa darah gitu loh. Karena kalau periksa darah itu kan kayak cuman diambil darah di kupingnya, kemudian dimasukkan ke dalam semacam mikroskop. Nah, di situ akan kelihatan dia itu seperti apa darahnya, apakah ada indikasi-indikasi penyakit ataukah dia punya virus. Itu biasanya kelihatan dari situ. Supaya apa? Kucing baru kamu aman dan kucing lama kamu yang ada di rumah itu juga aman kalau misalkan kamu udah pernah punya kucing sebelumnya. Oke, kalau gitu guys, terima kasih atas waktunya udah dengerin aku, dan jangan lupa follow aku di Makeup by Nita dan Kucing Batak Official. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini kalau kamu merasa terbantu dengan tips-tips aku. See you on the next video. Goodbye.